Teman-teman udah lihat belum cerita dari Dokter Gia Pratama yang menceritakan tentang rahim copot? Hari ini nang dok, kalau ini apa? Tunjukin ke aku kantong kresek warna hitam. Isinya tuh nggak apa bang? Aku ambil. Masya Allah, ini mah rahim ini. Ya, unik ya ceritanya dan seru gitu. Tapi memang dunia kesehatan itu banyak cerita-cerita yang memang jauh di luar teori gitu ya. Apalagi di desa-desa, karena kan mereka usaha preventif, pemeriksaannya, kemudian sarana dan prasarananya itu semua serba terbatas. Jadi kadang-kadang nggak masalah-masalah itu sulit dideteksi. Makanya ada kejadian-kejadian unik seperti itu. Dan gitu ya, yang unik dari cerita Dokter Gia Pratama itu justru adalah respon dari sesama tenaga kesehatan, at least sesama dokter ya, saling berbantahan, bahkan ada yang meledek gitu ya, bahwa seolah-olah cerita itu tidak benar atau mengarang gitu. Perlu diketahui ya teman-teman, dulu saya adalah seorang bidan. Jadi saya dulu berpraktek dari 2013 sampai dengan 2021. Dan saat pandemi itu izin saya habis, kemudian saya tidak perpanjang. Saya fokus kepada pendidikan karena memang itu sudah dibangun juga dari 2015. Teman-teman, waktu saya jadi bidan, saya pernah mendapati satu pasien dengan bayi besar. Hasil USG-nya 3,8. Kemudian ketika melahirkan, yang dilahirkan itu 5,1. Dan ini sangat amat mengagetkan saya dan mengagetkan keluarga pasien lah ya. Intinya 5,1 kilo. Ya, logikanya ini nggak bisa normal. Tapi alhamdulillah saat itu lahir dengan normal, sehat, dan selamat. Tidak ada komplikasi berarti. Cuma kalau saya tahu itu bayinya 5,1 kilo, mungkin udah saya rujuk gitu ya. Sangat amat beresiko. Kemudian saya ceritakan itu ke teman sejawat, ke sesama tenaga kesehatan. Ternyata responnya nggak baik gitu ya. Responnya ada yang nyinyir, ada yang nggak percaya seolah-olah saya cerita bohong, bahkan ada yang ingin melaporkan ya. Ya begitulah kejamnya dunia kesehatan gitu ya, saling sikutnya itu sangat amat kerasa gitu ya. Ini nggak semua, banyak dokter dan tenaga kesehatan yang baik. Cuma ya ini saya cerita yang saya alamin. Oke, kita ambil hikmahnya gitu ya. Ambil hikmahnya itu maksud saya yang ada, terutama ini tentang kasus kebidanan atau kasus kehamilan atau kasus persalinan gitu. Bahwa Allah sudah bilang yang ada di dalam rahim itu hanya Allah yang tahu. Saya meyakini surat Luqman ayat 34 dan surat Ar-Rod ayat 8 bahwa Allah yang paling tahu tentang alam rahim. Adapun kita USG atau memeriksakan kehamilan itu memang bagian ikhtiar kita supaya kita bisa menjalankan persalinannya dengan sehat dan selamat gitu ya. Tapi USG itu statusnya cuma ngintip ya, karena sebenarnya Allah yang tahu jalan hidup kita, umur kita dan lain-lain. Nah ini yang saya senangi di waktu saya praktek di sebagai tenaga kesehatan gitu ya, bahwa harusnya alat dan keilmuan itu tidak menjadi berhala baru gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pasien terlalu yakin sama saya bisa dibantu persalinan, saya harus mengingatkan kepada pasien itu bahwa ini bagian dari ikhtiar kita. Ibu sampai ke depan tempat praktek saya, ini adalah rencana Allah. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah, kita menjalani persalinan ini. Kemudian hasil pemeriksaan itu pun tidak mutlak gitu. Hasil USG pun tidak mutlak gitu ya. Oke, yang didapat misalnya 3,5, ini bisa lebih, bisa kurang ya. Mudah-mudahan semua lancar gitu ya. Jadi teman-teman, silahkan USG secanggih-canggihnya, cari dokter dan profesor yang sepintar-pintarnya gitu ya. Tapi keyakinannya tetap ditautkan kepada Allah. Langkah kita USG periksa hamil dan menemui tenaga kesehatan yang bekerja pada ahlinya itu sebagai ikhtiar kita mendekatkan pada takdir Allah yang baik. Kurang lebih cerita saya kayak gitu ya. Untuk tenaga kesehatan di luar sana, terutama yang di desa-desa, semangat menjalani tugasnya berat, nggak ringan gitu ya. Dan lanjutkan di tengah dinamika administrasi dan dinamika persaingan horizontal.